Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahadun nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ta'ala ajma'in. Wa ala arwahi abaihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin wal ulama wal amilin wa jazana ila al-muntaha wa ala jami'in silsilatil Qur'anil azim wa ala jami'i arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa saqina wa qaribaina wa masyaykhina wa masyaykhina wa man ahabbana wa man haqqan alaina wa jami'il muslimin وخصوصا إلى جامع المؤسسين أحدث العلماء وخصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام النووي الشافعي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan riwayatake saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sinten Kanjeng Nabi, majtama'a ora kumpul sapa kaum sak kaum fi baitin ing dalem siji omah min buyutillahi saking pira-pira omahe Allah taala hale luhur Allah yatsluna hale maca sapa kaum kitaballahi ing kitabe Allah wa yatadarasunahu lan deres-deresan sapa kaum ing kitab Allah bainahum ing dalem antarane kaum illa nazalat kejaba tumurun alaihim ing atase kaum apa as-sakinatu anteng wa ghasyiyatuhum lan nungkepi ing kaum apa ar-rahmatu rahmat wa haffathum lan ngepung ing kaum sapa al-malaikatu malaika wa dzakarahum lan nutur ing kaum sinten Allah fiman ing dalem wong indahu kang tetep ing dalem ngersane Gusti Allah. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim wa Abu Dawud lan Imam Abu Dawud. Bi isnadin kelawan isnad sahihin kang sahih ala syartil Bukhari ing atase syarate Imam Bukhari. Wa Muslimin lan Imam Muslim. Kita meneruskan pembahasan tentang anjuran ataupun kesunahan membaca Al-Qur'an secara berjamaah seperti yang kemarin. Jadi kebaikan membaca Al-Quran secara berjamaah, secara berkelompok. Diriwayatkan dari Abi Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidaklah sebuah kaum ataupun sekelompok orang yang berkumpul dalam satu tempat. Kalau di sini redaksinya dalam salah satu rumah Allah, bisa jadi nanti itu masjid, bisa jadi itu nanti musola dan yang lain-lainnya, atau tempat di mana dipakai untuk berzikir seperti itu. Yatsluna mereka tujuan mereka kumpul-kumpul itu yatsluna kitaballah untuk membaca Al-Quran. Jadi kumpul-kumpulnya itu tidak untuk jamaah gosip, kemudian jamaah MLM atau apa yang lainnya. Jadi kumpulnya itu untuk baca Quran. Bukan kumpul-kumpul untuk sekedar ngabuburit, nah seperti itu gampangannya kalau Ramadan ya. Jadi kumpul baca Quran, bukan mabar ya. Kalau anak sekarang kan mabar ya. Oh mabar, main bareng. Bukan mabar, ini ngabar, ngaji bareng, ngabar. Nah seperti itu, kumpul baca Quran. Wa yatadarasuna
bainahum. Jadi saling menyimak. Aslinya yang namanya tadarus ya. Tadarus itu dari kata kerja tadarosa. Tadarosa tafa'ala. Tafa'ala itu kalau dalam pelajaran shorof itu bermakna saling. Saling. Jadi saling menderes. Berarti saling menyimak bacaan. Nah, aslinya tadarus itu ya yang satu baca, satu nyimak. Bukan yang selesai baca terus ngopi. Nggak. Jadi namanya tadarus itu seperti itu. Yang satu baca, satu nyimak. Bukan yang satu baca, kemudian yang lainnya ngopi atau ngobrol. Nah itu kemudian setelah gilirannya dia baca, baru baca. Enggak. Namanya tadarus itu saling. Nah saling itu kan ada interaksi antara beberapa orang. Nah seperti itu. Harusnya seperti itu. Kalau kita mau ambil idealnya seperti itu. Nah idealnya seperti itu. Nah kayak seperti kita Selasa. Selasa itu kan tadarus namanya. Jadi yang satu baca, kemudian disimak, kemudian ditirukan. Nah seperti itu. Nah seperti itu. Harusnya seperti itu yang namanya tadarus itu. Tapi ya tidak apa-apa. Kalau sekarang kan tadarus itu sudah bergeser maknanya menjadi bergiliran. Setelah baca ini, terus dia ini. Yang selesai baca kemudian ngapain lah, ngopi, ngobrol atau yang lain. Ya sudah, ya tidak apa-apa seperti itu. Pokoknya masih gelem maca Quran itu sudah syukur. Kalau apa ya? Kalau nuruti ideal, nuruti sempurna itu ya sulit. Gak iso ibadah kok. Ya sudah, bisanya seperti itu ya tidak apa-apa. Nah, illa nazalat alaihimus sakinah. Nah, orang-orang yang tadi kumpul kemudian tadarus itu akan mendapatkan ketenangan hati, ketenangan jiwa. Ketenangan jiwa. Kenapa? Karena dari baca Al-Qur'an kita saling menderes, saling tadarus, saling menyimak, itu kan nanti fokusnya ke Quran. Fokusnya ke Quran. Nah meskipun kita tidak tahu maknanya, insya Allah ketika kita fokus dan ini itu apa ya? Fokus kemudian memang mengerahkan semua daya keinginan kita di Quran. Nah itu Nah itu nanti akan mendapatkan rahmat. Nanti akan mendapatkan ketenangan jiwa. Banyak orang yang tidak tahu maknanya Quran, kalau baca Quran nangis. Banyak itu. Banyak. Ada orang yang tidak tahu baca Quran, tidak tahu maknanya, tapi bisa baca Quran sekali duduk 3 juz, 5 juz. Nah itu karena memang nyaman dengan Quran. Kan kita itu selama ini kurang nyaman. Diajak ngaji setengah jam, itu sudah bingung mau kemana, bingung yang kretek lah, apalah, nah, bingung. Tapi kalau kita nonton, bayangnya satu film itu bisa 2 jam, itu ya ndak ada, bosen itu. Sinetron dari jam 7 sampai jam 10 ya nyantai saja 3 jam. Enggak. Coba baca Quran sampai dari jam 7 sampai jam 10, insya Allah itu. Nah itu karena kita kurang nyaman dalam beribadah. Kita nyaman beribadah itu kalau sedikit, itu barunya nyaman. Kalau sedikit, kalau sebentar, itu nyaman. Makanya tarawih itu biasanya orang-orang cari yang cepat. Nah itu karena saya nyaman kalau cepat, seperti itu. Itu kadang ya kalau kita menuruti idealisme ya seperti itu. Katanya kan orang-orang begini. Ramadan, bulan ibadah, bulan yang ditunggu-tunggu, bulan ampunan. Tapi dijak traweh rodok suwe titik gak gelem. Lah sing ngono jarine ngenteni ngono. Nah, itu seperti itu. Ya tapi gak apa-apa cek gelem traweh. Iya. Kadang saya juga mikir gitu. Kadang traweh itu yang banyak kan anak kecil. Apalagi mulai tanggal berapa kemarin? Ramadan dapat 1 minggu lah. Nah itu kan mayoritas jamaah di belakang saya itu mayoritas kecil-kecil. Pernah itu 2 hari yang lalu atau tidak salah. Jadi yang besar, yang dewasa itu cuma 2. Yang 8 ini kecil.
Ini benar sebenarnya yang cari Ramadan itu yang anak kecil atau yang dewasa seperti itu. Makanya saya itu kalau ada anak rame, anak kecil rame itu, ya saya maklumi. Karena orang itu tambah sepi. Karena arek-arek itu tambah sepi. Ben rame lah, arek cilik jar. Timbang rame di perapatan mending rame di langgar gak apa-apa lah dengan. Kadang harus memang punya perasaan memaklumi seperti itu. Timbang gak terawih aduk gak apa-apa lah rame-rame di langgar seperti itu. Nah itu. Nah, seperti itu. Itu kalau memangnya nyaman. Ya itu kalau memang menuruti ideal ya seperti itu. Kemudian wa ghasyiyathu lan nungkepi ing sapa nanti akan dilingkupi oleh rahmat. Nah, seperti yang kemarin kumpul-kumpul terus ngaji Quran nanti akan mendapat rahmat. Entah rahmat Allah itu luas. Rahmat Allah itu luas. Kita tidak bisa membayangkan apa yang akan diberi Allah dari amal ibadah yang kita kerjakan. Seumpama seperti ini, kita sering berdoa. Nah doa kita itu biasanya agak menuntut. Nah, ya Allah beri saya rizki yang banyak. Seperti itu kan biasanya. Rizki yang banyak itu menurut kita atau menurut Allah? Nah, kalau kita doa kan menurut kita. Nah, sesuai nafsu kita. Nah, tapi kadang doa itu dikabulkan sesuai kemampuan kita. Nah, jadi kalau kita ya njaluk kan seakeh-akeh ya tidak apa-apa ya njaluk. Saya pingin uang seumpama. Seumpama ada orang tua punya anak ini, Bu, saya minta uang 100.000 dong. Lah gaya apa? Paling kan dikei engko pol-polan 10.000. Allah itu juga seperti itu, melihat kondisi hambanya yang akan dikasih. Cara seumpama ana wong donga ya Allah kula pengin sugih lah pokoknya. Engko dikei sugih tenan lali Gusti Allah. Makanya ya gak dikabul-kabul dungane. Itu karena Allah, wong kok dikabul iki lali mesti nang aku. Ngono. Nah itu. Jadi husnudzon saja. Apapun yang dikasih itulah yang terbaik. Garis bawahnya di situ. Doa apapun boleh kita panjatkan. Tapi pengkabulan doa itu sesuai standar Allah, sesuai kemauan dan pertimbangan Allah, bukan sesuai keinginan kita. Nah itu. Kemudian wahafathul malaika. Dan seperti kamu kemarin, jadi orang-orang kumpul itu akan dilindungi, dijaga oleh para malaikat. Nyantai. Wa dzakarahumullah fi man indahu, jadi Allah itu akan membanggakan kita, disebut nama-nama kita, disebut kumpul-kumpul kita, disebarkan, diumumkan kepada makhluk-makhluk Allah yang berada dalam sekitar Allah. Jadi ketika malaikat-malaikat di langit itu akan diberitahu oleh Allah, itu ada kumpul-kumpul baca Quran, ngaji, deres, zikir. Nah itulah hambaku. Seperti itu. Nah, itu. Nanti kita akan dibanggakan oleh Allah, dibanggakan kepada makhluk-makhluk yang lain. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu, diriwayatake saking sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam saat namanya Kanjeng Nabi iku kharaja miya sinten Kanjeng Nabi ala halqatin ing atase siji halaqah min ashabihi saking pira-pira sahabate Kanjeng Nabi. Faqala mangko dawuh sinten Kanjeng Nabi, ma yujlisukum, ma iku apa yujlisukum, ma utawi apa iku yujlisukum ngelungguhake apa ma ing sira kabeh. Kala ngucap sapa sahabat, jalasna lungguh sapa ing kita, nadhkuru hale zikir sapa kita Allah ing Gusti Allah taala. Wa nahmaduhu lan muji sapa kita hu ing Allah lima marang perkara hadana, lima krana perkara hadana kang wis nuduhake sapa Allah ing kita lil islami marang Islam. Wa manna lan wis paring sinten Allah alaina ing atase kita bihi kelawan Islam. Faqala mangko ngucap sinten Kanjeng Nabi, atani teko ing ingsun sapa Jibril alaihi salam. Fa akhbarani mangko aweh kabar sapa Jibril ing ingsun annallaha ing sak temene Gusti Allah taala iku yubahi banggakno sinten Allah bikum kelawan sira kabeh al malaikata ing malaikat. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi wan Nasa'i lan Imam Nasa'i. Wa qala ngendika sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi hadisun hasanun sahihun, iki hadis hasan sahih. Wal ahaditsu utawi pira-pira hadis fi hadza ing dalem iki labab iku kathiratun akeh. Jadi
Diriwayatkan dari sahabat Muawiyah, suatu ketika Nabi itu jalan-jalan ya. Jalan-jalan. Entah itu jalan-jalan sore, entah itu jalan-jalan pagi, enggak tahu ini. Pokoknya Nabi itu keluar rumah lah gampangannya. Entah itu JJS atau JJB ya. Ngabuburit. Masa Nabi ngabuburit? Nah, Nabi itu keluar rumah. Suatu hari Nabi keluar rumah, kemudian melewati kelompok orang sedang berkumpul. Kemudian Nabi datang, ditanya, "Ini apa kumpul-kumpul? Apa yang membuat kalian duduk-duduk? Apa yang membuat kalian kumpul-kumpul ini?" Terus kata para sahabat yang kumpul-kumpul itu, "Jalasna nadzkurullah ta'ala." Kami duduk-duduk ini zikir Nabi, zikir kepada Allah. Wa nahmaduhu, dan kita memuji Allah. Memuji Allah, bersyukur kepada Allah karena telah memberi hidayah kita terhadap Islam. Karena kita sudah masuk Islam, karena Islam telah memberi petunjuk kepada kita. Makanya kita kumpul-kumpul zikir, kemudian memuji Allah, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Dan wa manna alaina bihi, dan telah memberi nikmat yang banyak dengan kedatangan Islam. Setelah mendapat jawaban itu, kemudian Nabi berkata, "Atani Jibril." Jibril datang kepadaku tadi. Tadi sebelum saya keluar, Jibril itu datang. Fa akhbarani annallahu ta'ala yubahi bikumul malaika. Kenapa? Jibril itu kemudian memberitahu bahwa Allah itu di kerajaannya, di mulkillah, itu sedang membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Jadi Allah itu sangat bangga kalau ada hambanya yang berzikir secara berjamaah dan akan dibanggakan di depan malaikat. Lho iki lho malaikat ngono. Yo gak tak kongkon, yo moro-moro kumpul-kumpul dhewe, yo moro-moro zikir, moro-moro bersyukur. Kalau malaikat kan enggak, malaikat itu diperintah ini ya ini. Kalau enggak diperintah ini ya enggak, seperti itu. Kalau manusia kan ada pertimbangan, ada sifat memilih. Ketika kita dipilihkan jalan yang baik, kemudian memilih membuat janjian kumpul-kumpul ngaji, kumpul-kumpul zikir, kumpul-kumpul istighosah dan yang lain-lain lah. Sesuatu hal yang bermanfaat. Nah, itu nanti kita akan menjadi umat yang dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Gitu. Makanya jangan menyepelekan kumpul-kumpul ngaji. Rutinan perempuan, ibu-ibu itu kan banyak ya. Ada tibaan, ada dikiran, ada manakiban, 3 ya. Nah itu, wah jadi umat kebanggaannya Allah. Nanti jenengan-jenengan yang sering kumpul-kumpul itu akan disebut, oh ini loh nama-namanya, ini. Ini rajin rutinan, rajin zikir secara berjamaah. Meskipun toh nanti niatnya campur-campur ya. Niatnya campur-campur, enggak apa-apa, asal tujuan utamanya itu dinilai dari apa yang kita ucapkan seperti itu. Ketika kita ketemu orang, mau kemana? Dikiran. Berarti kan niatnya dikir. Enggak cari arisan seperti itu. Mau kemana? Tibaan. Oh, niatnya baik. Wajar nanti di tengah perjalanan ya tidak apa-apa lah itu. Itu kan bumbu-bumbu supaya menambah semangat tibaan. Tidak apa-apa itu. Ngisi kegiatan itu tidak apa-apa. Nah itu. Warawaran ngriwayatake sapa Ad-Darimi Imam Ad-Darimi bi isnadihi kelawan isnad Imam Ad-Darimi ani bin Abbasin saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kala ngendika sinten Ibnu Abbas, man utawi sapane wong iku istamaah ngrungokno sapa man ila ayatin maring ayat min kitabillah saking kitabe Allah kanat mongko ana iku lahu keduwe man apa nurun cahaya. Jadi orang yang mendengarkan ya. Nggih, mendengarkan. Seperti yang saya jelaskan, mendengar dan mendengarkan itu beda. Sami'a dengan istama'a itu beda. Kalau sekedar dengar, ini ada suara di luar saya dengar. Kalau istama'a itu ada pengajian saya mendengarkan, itu bedanya.
Nah, orang yang mendengarkan ayat Allah, orang yang mendengarkan pembacaan ayat-ayat Al-Quran, maka dia akan memiliki cahaya yang memancar dari dirinya. Jenenge cahaya ya ndak ketok. Jadi tidak bisa dilihat sekarang. Tapi kalau orang-orang yang tingkatan wali itu tahu mana yang orang punya cahaya, mana yang tidak bercahaya. Meskipun ya kita kan orang Indonesia yang ndak putih-putih amat ya. Saya juga kan ndak putih, you know. Tapi insya Allah itu kalau sering baca Quran bercahaya. Bercahaya. Lampunya bercahaya. Kulitnya tetap seperti itu. Nah, tapi intinya itu, orang yang membaca Quran, orang yang mendengarkan Quran, dia nanti akan punya cahaya. Nah, cahaya ini ya. Cahaya ini yang nanti akan menjadikan kita salah satu tanda sebagai umatnya Nabi. Umatnya Nabi. Jadi Nabi itu pernah ditanya seperti ini. Nabi, besok kan ketika hari kiamat orang itu banyak sekali, miliaran. Lalu bagaimana jenengan menandai mana yang umat jenengan? Itu kata para sahabat. Oh gampang, umatku itu punya cahaya. Dari apa Kanjeng Nabi? Dari bekas-bekas wudu. Berarti kalau wudunya sempurna, tangan, kepala dan itu akan nanti bercahaya. Nah ini lagi yang sering mendengar Quran akan memiliki cahaya. Oh, berarti bisa dibedakan. Oh ke umatku. Makanya kalau wudu itu yang bagus ya, yang bagus. Biar kelihatan. Oh kok sampai nek wudu ngawur mek cahayane mek titik gitu. Nah, jadi kalau membasuh kepala itu ya yang banyak, jangan cuma dulit. Nah, nanti cahayanya sedikit teng di sini saja. Nanti kepala itu yang banyak itu. Nah, seperti itu. Jadi umatnya Nabi nanti tandanya itu memiliki cahaya. Nah, itu ya. Jadi percaya sendiri. Makanya kalau wudu itu yang bagus. Biar cahayanya terang. Gak kerlip-kerlip. Nanti kalau ada cahaya kedip-kedip, iku mati sopo kok jadi Kanjeng Nabi. Nah itu mungkin ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.